291. Zuo Fan berjalan menuju Huangpu Qingtian selangkah demi selangkah. Wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di mulutnya, Pangeran Huangpu, sejak kamu berkata ini roh putaran kedua pertarungan pil, maka kamu harus memberi petunjuk, di mana letak pil ini. Hehehe, jangan beri aku reminder untuk orang lain. Bahkan jika kamu meletakkan sebotol pil Yishan padanya di depannya, itu tidak masalah. Tapi keterampilan aneh Tuan Zuo dipahami dengan baik. Jika kamu memiliki keterampilan, kamu harus menemukannya sendiri. Huangpu Qingtian mencibir. Bicaralah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan senyum masam. Tanpa mengetahui lokasi sesuatu, transposisinya juga tidak berguna. Pangeran Huangpu, karena kamu tidak berniat menunjukkan pil kamu, maka ketika aku kalah, mari kita bertemu lagi di ronde ketiga. Zuo Fan melambaikan tangannya, mundur untuk maju. Dan melangkah mundur. Akui. Namun, mata Huangpu Qingtian mengembun, dan dia mencibir. Stuart Zuo, putra ini mengakui bahwa dengan keahlian kamu dapat pergi jika kamu mau. Tidak ada yang bisa menghentikan kamu. Termasuk Ben. Nak, sama saja tapi, mudah bagimu untuk berjalan, bagaimana dengan mereka? Melihat Luo Yunhai dan yang lainnya di kejauhan, Huangpu Qingtian tersenyum jahat dan menepuk telapak tangannya. Tiba-tiba, suara teriakan untuk membunuh datang dari kedua sisi. 3 aliansi Paviliun Hua Yulau dan Qianlong yang membentuk kekuatan serangan dari kiri ke kanan. Seperti yang diharapkan Luo Yunhai sebelumnya. Selain itu, kedua tim di kiri dan kanan bersama-sama berjumlah 10.000 orang. Tetapi pemimpin tim hanya Yan Bangui dan Yu Yusan. Satu-satunya yang hilang adalah Siklon Lin of the Happy Hutan. Meskipun anak ini patah kaki dan tangannya, dia telah lama cacat, tetapi tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, dia adalah Master Langkat Tiangsuan. Tidak mungkin untuk tidak berpartisipasi dalam penyergapan seperti itu. Lalu hanya ada satu jawaban seperti yang diharapkan Luo Yunhai. Anak itu sedang menunggu di retret mereka, menunggu untuk mencegat mereka. Anak baik, layak menjadi harimau kelima Tianyu. Dia benar-benar memiliki satu tangan. Xie Tianxiang melirik Luo Yunhai dengan kulit yang tenang. Dan mau tidak mau mengangguk diam-diam dan memberikan pujian yang keras kepada anak muda ini. Coba lihat, orang-orang lainnya juga sedikit mengangguk, dan mata mereka penuh pujian ketika mereka melihat Luo Yunhai. Kamu harus tahu bahwa jika Luo Yunhai tidak mengatur sebelumnya, ini tiba-tiba membunuh begitu banyak musuh, semua orang akan melawan dengan putus asa, tetapi sebaliknya akan dipisahkan. Pada saat ini, jika Lin Xuanfeng memimpin tim untuk maju, mereka akan benar-benar terpisah, dikelilingi oleh kelompok-kelompok dan seluruh pasukan dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan pribadi Luo Yunhai masih tidak memadai dan tidak dapat dibandingkan dengan mereka, dalam hal kemampuan memerintah dan operasi militer. Aku khawatir bahkan 6 naga dan 1 Phoenix mereka benar-benar di luar kendali. Pencapaian. Perlahan melambaikan tangannya, Luo Yunhai tidak merasakan kesombongan sedikitpun karena pujian semua orang, tetapi sebaliknya melihat pasukan musuh dari kedua sisi dengan lebih tenang dan bergumam. Dengar, semua orang yang aku perintah, aku katakan terburu-buru, maka kamu bisa bergegas. Semua orang mengangguk bersama, lebih mempercayai Luo Yunhai di dalam hati mereka.
Huang Pu Qingtian menyaksikan semua ini dengan tenang dan tidak bisa menahan tawa. Stuart Zuo, sekutu dan teman kamu telah ketakutan dengan bodohnya. Mereka berkumpul bersama dan tidak berani bergerak. Aku kira, segera, aku akan tenggelam dalam orang-orangku. Benarkah, itu tidak melakukan apa yang kamu inginkan? Alisnya bergetar tanpa sadar. Dan Zuo Fan terkekeh ringan. Jangan khawatir tentang keselamatan Luo Yunhai. Matanya sedikit menyipit. Huang Pu Qingtian bingung, tetapi melihat ke depan lagi. Ada puluhan ribu kuda di pihak mereka, dan mereka masih menyergap terlebih dahulu. Tetapi 3 rumah Hua Yulao, bahkan keluarga yang berafiliasi, hanya 2 atau 3 ribu. Dan kekuatan tempur mereka sendiri adalah 5 atau 6 kali mereka. Tanda seru. Dalam situasi seperti itu, waktu dan tempat menguntungkan dan semua orang sibuk. Bahkan jika mereka benar-benar musnah, itu adalah sepotong kue. Tetapi mengapa Zuo Fan ini sama sekali tidak gugup? Huang Pu Qingtian bingung, tetapi segera dia tahu alasannya. Bunuh. Tiba-tiba, raungan keras terdengar. Luo Yunhai menunjuk ke belakangnya, dan semua orang bergegas ke belakang yang kosong, membunuh dan berteriak. Yan Bangui dan Yu Yusan, yang memimpin kedua sisi kuda dan diapit oleh kedua sisi. Melihat ini, mereka tercengang dan wajah mereka penuh ketidakpahaman. Kami bergegas dari samping. Apa yang mereka lakukan setelah bergegas membunuh? Penyergapan di belakang belum muncul. Saling memandang di kejauhan, keduanya tidak diketahui. Tapi tidak apa-apa meskipun mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, mereka bergegas mundur, dan kekurangan harus terungkap di kedua sisi. Yang kebetulan membuat kami membunuh mereka secara mengejutkan. Berpikir seperti ini, mereka berdua bersemangat, berteriak dan bergegas dengan pasukan dan kuda mereka. Namun, apa yang tidak pernah mereka duga adalah hal-hal yang jauh dari apa yang mereka pikirkan. Meskipun Luo Yunhai dan yang lainnya menyerbu ke belakang, kedua sayap dijaga sangat ketat, mereka hanya bergegas dan tidak bisa menembus penjaga dua sayap untuk sementara waktu. Dan penjaga di keduanya sayapnya juga bergerak seiring dengan serangannya. Love War. Jadi, fenomena aneh terjadi. Yan Bangui dan Yu Yusan, 2 kelompok orang, seolah-olah satu orang berhadapan dengan 5 atau 6 lawan. Aku masih membuat isyarat dengan ini sebelumnya, dan momen berikutnya kemudian muncul dan segera memberinya tendangan. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua orang di 3 aliansi Hua Yulao seperti air yang mengalir. Gelombang berlalu, dan orang-orang yang setengah hantu di Gunung Yuyu dengan mudah terbunuh di perairan yang deras ini. Adapun mereka yang selamat secara kebetulan, mereka juga tertinggal di belakang Liu Sui, menyaksikan 3 rumah Hua Yulao terus menerobos ke belakang. Hanya menyisakan mayat mereka. Jelas, itu lebih dari kurang, dan 2 sayap diapit. Dalam satu putaran pertempuran, mereka paling banyak mati, yang membuat Yu Yusan dan Yan Bangui merasa tertekan untuk sementara waktu. Huang Pu Qingtian di kejauhan tidak merasakan kulitnya tenggelam, dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Ribuan-ribu orang berurusan dengan ribuan orang ini, dan mereka masih bisa sangat malu dan bermartabat. Apa gunanya Lao Su ingin kamu lakukan? Tampaknya merasakan mata pembunuh Huang Pu Qingtian, Yu Yusan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan buru-buru mengirim sinyal untuk membiarkan angin puyuh hutan menyergap di belakang mereka menghalangi mereka. Dengan cara ini, jika ketiga pihak bertempur, mereka masih hidup dan tidak memiliki tempat untuk dimakamkan. Namun, ketika Lin Xuanfeng dengan senang hati melompat keluar dengan hampir 5.000 orang dan kuda,
dia akan memukuli anjing itu di dalam air. Tapi setelah mendengar ledakan keras, anak buahnya semua pingsan. Luo Yunhai menggunakan tim utama Hua Yulao sebagai garda depan dan bergegas ke arahnya tanpa penundaan. Melihat adegan ini, dia langsung tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lao Su menjawab kemudian, bukankah dia secara khusus mengumpulkan ikan yang lolos dari jaring tanpa meninggalkan mulut yang hidup? Tapi, apa-apaan ini? Kekuatan utama lawan belum habis sama sekali. Jika ini adalah ikan yang lolos dari jaring, maka ikan ini terlalu besar. Yan Bangui, Yuyusan, apakah kalian berdua anjing makan kotoran? Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka bergegas ke sini tanpa menyakiti sehelai rambut pun? Menghadapi situasi yang bergejolak seperti itu, bagaimana aku bisa menghentikannya? Namun, ketika dia memarahi dua orang di sini, mereka berdua mengutuk anak itu karena tidak berguna. Kamu adalah sampah. Bagaimana kamu memimpin tim? Apakah orang-orangmu kehabisan umpan meriam? Tidak masalah jika mereka tidak dapat menghentikannya, mereka bahkan tidak dapat menurunkan kecepatan pengisian daya. Sampah. Sampah belaka, tidak heran naga ajaib yang melonjak ditinggalkan, itu benar-benar layak untuk itu. Mereka bertiga penuh kebencian, masing-masing mengutuk satu sama lain di dalam hati mereka, tetapi Luo Yunhai dan yang lainnya sudah akan bergegas keluar dari pengepungan tiga pihak. Melihat adegan ini, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan mengangguk diam-diam. Kamu harus tahu bahwa selama pawai adalah umum untuk menghadapi penyergapan, dan pada saat ini, inilah saatnya untuk menguji kemampuan seorang jenderal. Dan Luo Yunhai meminta ketiganya untuk menempatkan formasi yang merupakan formasi angsa liar standar, yang dirancang untuk melawan kekuatan penjepit kiri dan kanan, untuk tujuan maju dan menonjol. Formasi tentara ini paling peduli dengan kecepatan. Setelah formasi ini terbentuk dan kecepatannya meningkat, itu akan menjadi seperti elang yang terbang di langit biru, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Zuo Fan menoleh untuk melihat Huangpu Qingtian, tertawa kecil. Pangeran Huangpu, aku pikir sepertinya tidak sulit bagi mereka untuk pergi. Wajah tidak bisa tahan setelah memompa, Huangpu Qingtian melihat ke kejauhan, dan sekarang mereka masih saling melotot. Lin Xuanfeng dan tiga orang yang marah saling melirik satu sama lain. Mereka benar-benar tega membunuh mereka. Tidak takut lawan seperti dewa, tetapi rekan tim seperti babi. Ketiga orang bodoh ini ditampar wajahnya dengan lebih banyak intimidasi daripada lebih sedikit, dan mereka dipukuli bersama dengan wajah putra mereka. Mereka sangat bodoh. Mengambil napas dalam-dalam dan nyaris tidak menenangkan kemarahan di hatinya, Huangpu Qingtian memandang Zuo Fan dan mencibir, hehehe. Butler Zuo memang sipil dan militer. Dan dia telah mengatur sebelumnya. Tidak, aku tidak mengaturnya, tetapi mereka melakukannya sendiri. Aku pasti tidak akan mengambil pujian dari orang lain. Namun, sebelum Huangpu Qingtian selesai berbicara, Zuo Fan melambaikan tangannya dan tertawa. Ini mau tidak mau membuat Huangpu Qingtian terlihat semakin marah. Bagaimanapun, Zuo Fan penipu, dan dunia tahu bahwa jika dia kalah di tangannya, itu tidak memalukan. Tapi sekarang, ketiga idiot itu telah kehilangan akal di tangan para wanita di Hua Yulao dan iblis kecil dari keluarga Luo. Dan ketiga orang itu kehilangan muka. Dia, pemimpin aliansi, tidak terlihat bagus di wajahnya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Jadi dia menggertakkan giginya. Wajah Huangpu Qingtian memiliki warna yang kejam, dan dia berkata dengan dingin, Stuart Zuo,
aku tidak ragu untuk berurusan dengan mereka. Tetapi jika kamu mengatakan demikian jika kamu mau. 2. Apa yang akan kamu lakukan? Melewati dan memenggal kepala mereka secara langsung? Hehehe. Kalau begitu kamu harus melewatiku dulu? Sudut mulutnya melengkung aneh. Mata Zuo Fan perasaan perang melintas. Sedikit mengangguk, Huang Pu Qingtian tersenyum ringan. Tidak dapat dihindari bahwa aku akan bertarung denganmu. Tapi sebelum itu, tolong lihat apakah kamu bisa menyelamatkan hidup mereka. Begitu suara itu keluar, jatuh, cahaya kejam melintas di mata Huang Pu Qingtian, dan kemudian tiba-tiba kepalanya terangkat, penuh momentum, dan raungan di udara. Mengaum, tiba-tiba, seperti nyanyian naga, raungan Huang Pu Qingtian yang biasa ini membuat suara nyanyian naga. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Zuo Fan terkejut, dan warna-warna aneh melintas di matanya. Umumnya, suara nyanyian naga ini ada pada beberapa seni bela diri khusus, sama seperti ketiga keterampilan magisnya. Menurut legenda, karena seni bela diri ini berasal dari klan naga. Namun, tidak pernah ada orang yang bisa mengucapkan mantra naga dengan suaranya sendiri. Kecuali, dia adalah naga. Tetapi begitu dia memikirkan hal ini, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan keras, sepenuhnya menyangkalnya. Jika itu adalah Longsun yang asli, kekuatannya tidak boleh lebih rendah dari 3 mata rantai kuno. Tapi jelas, meskipun ia dikenal sebagai monster, kekuatannya masih dalam lingkup manusia. Tapi mengapa? Namun, bukan Zuo Fan untuk mengetahuinya. Kuncinya, seluruh bumi sudah ada. Itu terus bergetar, mengeluarkan suara yang menakutkan. Chapter 292 The Blood Crocodile Army. Boom boom boom. Seiring dengan pasang surut bumi, suara yang memekakkan telinga semakin dekat, bahkan teriakan pertempuran antara kedua belah pihak sepenuhnya tenggelam oleh ledakan keras. Tiba-tiba, mereka yang keluar dari Luo Jia dan Hua Yulau berhenti, dan Yuyusan, Yan Bangui dan yang lainnya yang mengejar dan mencegat juga berhenti tiba-tiba. Semua orang berdiri di sana dengan hampa, menoleh untuk melihat tempat getaran itu berasal, dan ekspresi mereka penuh dengan kecurigaan. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya keberadaan yang mengikuti poni. Mengaum. Raungan rendah lainnya terdengar, dan di belakang Huang Pu Qingtian, sosok merah darah yang tidak bisa dilihat sekilas muncul tiba-tiba, tergeletak di tanah dan dengan cepat bergerak maju. Tanah secara instan. Melihat dari kejauhan, itu adalah sekelompok buaya merah raksasa dengan taring terbuka dan panjang 5 atau 6 meter. Meskipun mereka adalah sekelompok hal yang merangkak di tanah, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga mereka akan datang dalam sekejap. Secara umum, mereka tidak berada di bawah puncak alam penempaan tulang. Binatang roh 3 tingkat, buaya darah. Pupil mata mau tidak mau menyusut, semua orang tampak ketakutan. Sepintas, kira-kira puluhan ribu buaya darah menyerbu, seperti pasukan binatang buas yang bergegas maju, tak terbendung. Kecuali Master Terbang Langit, semua orang di sini akan mati di mulut buaya darah, tanpa kecuali. Untuk sementara waktu, kulit Luo Yunhai sangat serius. Aku pernah mendengar bahwa ayah angkat mengatakan bahwa pasukan anjing memiliki binatang buas yang baik, dan pasukan tidak terkalahkan. Tentara kami hanya dapat menggunakan formasi. Kami dapat hanya bertarung dengan lebih dan lebih sedikit. Tapi aku tidak pernah berharap bahwa Huang Pu Qingtian juga bisa memiliki kemampuan ini. Kali ini, itu bisa merepotkan. Petik 2. Apa?
Maksudmu Huangpu Qingtian mengundang ini? Long Xingyun tidak bisa dia tidak terkejut. Dia melirik sosok yang mencibir di kejauhan, melihat bahwa darah buaya lewat di depannya, tanpa melukai sehelai rambut pun padanya. Dan dia percaya kata-kata Luo Yunhai dengan ekspresi serius di wajahnya. Monster ini, kekuatannya sendiri cukup tidak normal, kemampuan macam apa yang bisa digunakan? Puluhan ribu buaya darah ini melewati perbatasan, kita hanya perlu melarikan diri, jika tidak kita hanya bisa dihancurkan menjadi daging yang berdaging. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk dan melihat ke arah Huangpu Qingtian, wajah mereka penuh ketakutan. Kekuatan Huangpu Qingtian tampaknya telah mencapai kekuatan langit dan bumi. Tapi, mereka lari dengan mudah. Mereka bisa terbang begitu mereka terbang, dan mereka akan membawa beberapa orang lagi. Tapi masih ada ribuan orang, bagaimana kita harus bertindak? Mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri di depan buaya darah. Alis Chu Qingcheng bergerak sedikit, jejak kilatan tak tertahankan di matanya, dan dia menghela nafas ringan. Yan Bangui, Yu Yusan, dan Lin Xuanfeng sudah saling memandang dengan cibiran, dan membawa beberapa master langit mendalam ke langit dengan cibiran, mengabaikan kehidupan yang lain. Xie Tianyang melihat ke kejauhan, punggung lurus Zuofan, wajahnya serius. Sepertinya kita dapat melarikan diri sejak lahir tergantung pada apakah anak itu dapat memblokir binatang buas. Sebagai segera setelah pernyataan ini keluar, semua orang melihat ke arah Zuofan, tetapi hanya ada ketidakberdayaan di mata mereka. Meskipun Zuofan memiliki metode yang aneh dan kekuatan yang unggul, dalam menghadapi gelombang buas yang bergejolak ini, bagaimana satu orang bisa menghentikannya? Oleh karena itu, semua orang tidak memiliki banyak harapan untuk perjalanan Zuofan. Termasuk Luo Yunhai, yang selalu percaya pada Zuofan. Dia juga menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku berdiskusi dengan Brother Zuo, aku berharap pihak lain akan bergegas maju dengan berat. Tentara, tapi aku tidak pernah mengharapkan prajurit yang berat ini. Bukan manusia, tetapi puluhan ribu buaya darah. Manusia memiliki hati yang takut. Menggunakan metode Brother Zuo dan sedikit trik, itu seharusnya bisa menyeretnya untuk sementara waktu. Tapi binatang roh ini pada dasarnya kejam. Bahkan jika itu adalah saudara Zuo, diperkirakan sulit untuk memperlambat langkah mereka bahkan untuk sementara. Sialan, tidak bisakah kita tidak memiliki apa-apa, lakukan? Luo Yunhai belum selesai berbicara, Xie Tianxiang sudah berteriak dengan marah, lihat. Mata siang Huangpu Qingtian penuh amarah. Huangpu Qingtian ini sama sekali bukan manusia. Ini adalah permainan kata-kata. Setelah semua orang mendengarnya, mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Benar, gadis ini memang bukan manusia. Tidak mungkin bagi orang-orang untuk menaklukkan pasukan besar buaya darah dalam sekejap untuk mereka gunakan sendiri, orang-orang apalagi menjadi begitu acuh tak acuh pada tingkat keji seperti itu. Bahkan untuk mengeluarkan sekelompok monster tanpa mempedulikan milik mereka sendiri. Hidup datang dan lancarkan semuanya. Tapi memikirkan ini, semua orang tercengang. Hei, apakah ini sangat mirip dengan Zuofan? Jadi dia segera menatap Zuofan dan mengambil napas dalam-dalam, matanya penuh kesungguhan. Ia juga merupakan monster berdarah dingin, dan juga memiliki kekuatan supernatural yang berbeda dari manusia biasa. Tapi Zuofan, bisakah monstermu memperlambat kawanan? Kami tidak terlalu menuntut. Biarkan saja mereka melambat dan sisakan waktu bagi kami untuk berlari.
Meskipun harapan semua orang untuk Zuo Fan kecil, mereka masih menantikan keajaiban. Meskipun keajaiban ini sulit terjadi, bagaimanapun, Zuo Fan juga adalah tubuh manusia. Bagaimana mungkin kecepatan serangan binatang buas itu bisa dikurangi? Hanya Sue Ningxiang yang memeluk kedua tangannya erat-erat dengan tatapan tegas di matanya, dan bergumam, "Tidak masalah, Saudara Zuo pasti tidak ada masalah." Dia sekarang sepenuhnya itu adalah penggemar brainstorming Zuo Fan, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya. Selama Zuo Fan menembak, dia percaya bahwa itu akan diselesaikan. Tapi, dia benar sekali. Selain itu, bertentangan dengan apa yang dipikirkan Luo Yunhai. Jika sekelompok kekuatan manusia bergegas maju, Zuo Fan memperkirakan bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu. Namun, apa binatang roh itu? Melihat semua ini dengan mata dingin, menghadapi momentum yang melonjak, Zuo Fan seperti perahu kecil yang mengambang di laut, tampaknya ditangkap oleh raksasa besar. Ombak kapan saja terendam. Tapi dia tidak panik. Dia hanya melihat Huangpu Qingtian dari kejauhan, dan tertawa pelan. "Pangeran Huangpu, tidakkah kamu pikir kamu tahu cara mengendalikan binatang buas?" "Hehehe, di mana trik serangga?" Perlahan melambaikan tangannya, langit biru Huangpu cerah. Tetapi Zuo Fan dapat melihat bahwa kebanggaan di matanya datang. Sama seperti kesaktian Zuo Fan, Huangpu Qingtian juga sangat bangga dengan kesaktiannya. Kekuatan semacam ini sepertinya lahir khusus untuk raja seperti dia. Di dunia, tidak ada yang berani melanggar perintahnya, bahkan binatang buas ini. Seolah melihat apa yang dia pikirkan, mulut Zuo Fan meringkuk, mengungkapkan senyum aneh. "Presiden Huangpu, kamu tampaknya cukup percaya diri dengan kemampuan kamu. Ini bukan diri sendiri percaya diri, tapi memang seharusnya begitu." Huangpu Qingtian tersenyum ringan, mengangkat kepalanya. Seperti seorang kaisar, dengan arogan berkata, "Di seluruh dunia, bukankah itu tanah raja, pantai bumi? Apakah itu kerajaan? Menteri, bahkan binatang buas ini sama. Ketika kamu bertemu raja yang sebenarnya, kamu harus dilayani." Berpura-pura, Zuo Fan mengerang dalam hatinya, dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Jika ini masalahnya, bisakah kita bertaruh?" "Apa yang kamu pertaruhkan?" Alisnya bergetar sedikit. Huangpu Qingtian sedikit keraguan melintas di matanya. Pada saat kritis seperti itu, anak ini masih ingin bertaruh? Obat apa yang dijual di labu ini? Dengan keras, Zuo Fan mengangkat kakinya dan melintasi garis horizontal terdistorsi di depannya, memandang Huangpu Qingtian dan mencibir, "Aku yakin kamu, tentara kasar, tidak dapat melewati garis aku. Jika ada satu, jika kamu hanya bisa melewati, bahkan jika aku kalah." Petik 2. Jangan malu. Sedikit kemarahan melintas di matanya, dan Huangpu Qingtian berteriak keras. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan supernatural Zuo Fan itu aneh, dia tidak akan pernah percaya bahwa Zuo Fan dapat memblokir puluhan ribu makhluk roh ini sendirian. Belum lagi dia, bahkan Huangpu Qingtian sendiri. Jika dia tidak bisa menggunakan benda rahasia di tubuhnya untuk memberi perintah kepada binatang buas, kekerasan saja tidak akan bisa menghentikan gelombang binatang buas ini. Kata-kata Zuo Fan tidak berbeda dengan meremehkan otoritasnya. Mungkinkah kekuatan gaib kekaisarannya benar-benar dipecahkan dengan begitu mudah? Ada seringai di sudut mulutnya. Zuo Fan memandangnya dalam-dalam dan mencibir. "Kalau begitu Tuan Huangpu, apakah kamu berani atau tidak? Gunakan saja pil Yishan di tangan kami." Sebagai yang kalah menyerahkan botolnya. Wajahnya sedikit tenggelam.
Huang Pu Qingtian memikirkannya sedikit. Meskipun dia tahu bahwa taruhan Zuo Fan mungkin curang, dia benar-benar tidak percaya pada kejahatan. Untuk reputasinya sendiri, dia dengan tegas mengangguk, "Oke. Anak aku ingin melihat bagaimana kamu dapat memblokir pasukan aku yang terdiri dari puluhan ribu makhluk roh." Kalau begitu tunggu dan lihat. Senyuman berbahaya muncul di sudut mulutnya, dan Zuo Fan menoleh untuk melihat buaya darah yang sudah bergegas di depannya. Adapun buaya darah, melihat bocah nakal yang berani berdiri di depan mereka, jelas mereka tidak ingin hidup lagi, jadi mereka semua bergegas ke arahnya dengan gigi dan cakar mereka. Minion tajam sudah bersinar dengan cahaya dingin. Chu Qingcheng, Sue Ningxiang dan yang lainnya tampak khawatir untuk sementara waktu. Huang Pu Qingtian mencibir lagi dan lagi, hanya Zuo Fan yang berdiri tak bergerak. Ekspresinya anehnya acuh tak acuh. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar, dan cahaya biru aneh melintas di pupil Zuo Fan. Tiba-tiba, buaya darah, yang hendak membuka baskom darahnya, seluruh mulutnya terentang ke kepala Zuo Fan. Selama dia menutup mulutnya, dia bisa mengunyah kepalanya, tapi itu tidak berhenti tiba-tiba. Saat berikutnya, seluruh kelompok buaya darah mengecilkan mata dan pupil mereka, memancarkan ekspresi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tubuh yang kokoh bergetar tak terkendali di mata semua orang keheranan. Mengaum. Raungan rendah lainnya dikeluarkan. Aku tidak tahu bos buaya darah mana yang mengeluarkan perintah. Semua tentara buaya darah berbalik serempak, dan melarikan diri kembali dengan cara yang sama. Postur melarikan diri yang bergoyang itu jelas merupakan ketakutan yang mengerikan dan benar-benar ketakutan kembali. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat 3 poin daripada saat sedang diisi. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Chu Qingcheng bodoh, Xie Tianyang bodoh, Yu Yusan bodoh, Lin Xuanfeng bodoh. Tentu saja, Huang Pu Qingtian adalah yang paling tercengang. Dia juga siap untuk melihat bagaimana Zuo Fan tidak bisa menghentikan penampilan malu pasukan buaya darah ini. Tapi siapa yang tahu, dia menakuti seluruh pasukan monster roh dan puluhan ribu buaya darah kembali dengan mudah. Terutama, aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Untuk beberapa saat, Huang Pu Qingtian berdiri di sana dengan pandangan kosong, matanya tercengang, meskipun makhluk-makhluk roh itu melesat dan mengabaikan mereka. Tapi kepalanya mengalami hubungan pendek. Chapter 293. Ini, apa yang terjadi? Gunung Yuyu mengambang di kehampaan, menatap kosong ke belakang gelombang pasang binatang berwarna darah. Tetapi entah bagaimana tidak dapat bereaksi, melihat ke arah dua orang lainnya. Bukankah ini pembunuh putra sulung? Bagaimana bisa? Tidak ada jawaban, dan dua lainnya juga terdiam beberapa saat. Sebelumnya, Huang Pu Qingtian telah meniupkan langit kepada mereka. Tetapi ketika buaya darah muncul, Paviliun Hua Yulau dan Qianlong pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Biarkan mereka menunggu untuk melihat kehilangan tak berdaya Zuo Fan, dan kesedihan semua orang menangis. Mereka juga senang mendengarnya, terutama melihat kekalahan dan kekalahan Zuo Fan, yang membuat mereka menantikannya. Tapi sekarang sepertinya pembunuh ini sepertinya tidak berpengaruh. Untuk sementara waktu, mereka bertiga sangat tertekan, dan mereka juga kehilangan banyak rasa hormat terhadap prestise dan kekaguman Huang Pu Qingtian yang luar biasa. Aku berani mencintai naga kaisar yang gemetar ini, jadi dia berpura-pura memaksa di depan mereka dan menjual gengsinya. Setelah bertemu dengan naga iblis yang melonjak ini, dia tidak hanya berpura-pura menjadi kekuatan,
tetapi dia juga ditampar wajahnya. Sepertinya aku benar-benar bertemu musuh bebuyutan. Pada awalnya, Luo Yunhai dan yang lainnya melihat ke arah binatang buas yang ganas, tetapi mereka gugup untuk mati, merasa bahwa akhir dunia akan datang. Dan pemusnahan seluruh pasukan hanyalah masalah waktu. Momen. Tapi sekarang aku melihatnya lagi. Yah, kekhawatiran sebelumnya terlalu banyak. Dengan Zuo Fan berdiri di depan, mereka sangat sialan. Luo Yunhai, jenderal sementara dari 3 aliansi, melihat sosok acuh tak acuh Zuo Fan, yang tidak bisa lagi dengan santai. Dia juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa, "Oh, sepertinya aku benar untuk Zuo. Kakak masih tidak mengerti, itu hanya puluhan ribu makhluk roh, sungguh. Maaf, saudara dan saudari, barusan, saudaraku membuat kesalahan yang jelas. Dan sebenarnya mencurigai saudara Zuo. Bagaimana mungkin saudara Zuo tidak dapat melakukan hal-hal yang bahkan Huang Pu Qingtian dapat lakukan? Ini jelas tidak masuk akal." Luo Yunhai membungkuk dalam-dalam kepada semua orang merasa tercengang. Namun, apa yang dia katakan cukup masuk akal. Sejak melalui begitu banyak hal dengan Zuo Fan, mereka semua memahami kebenaran. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Jika ada sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan, tidak ada yang bisa melakukannya hari itu. Bukankah Huang Pu Qingtian mampu mengendalikan makhluk roh? Karena dia bisa, Zuo Fan pasti bisa. Tidak ada alasan, hanya karena namanya Zuo Fan. Tiba-tiba, penggemar Zuo Fan telah menambahkan sekelompok besar penggemar. Tapi yang harus aku akui adalah terkadang penilaian yang dibuat oleh penggemar memang benar. Sama seperti Sue Ningxiang sekarang, menari dengan kegembiraan, dan berteriak, "Lihat, apa yang aku katakan." Chu Qingcheng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil yang naif ini mungkin adalah dia. Adalah saingan dalam cinta, tetapi dia juga secara tidak sadar memiliki perasaan yang baik. Mata Xiao Dan semakin bersinar, menatap ke arah Zuo Fan dengan ekspresi posesif di wajahnya. Meskipun sebelumnya dia dikejutkan oleh sikap dingin Zuo Fan, tetapi sekarang melihat penampilan Zuo Fan yang agung dan luar biasa, dia tidak terlalu peduli lagi. Tampaknya bahkan jika dia benar-benar mati di tangan Zuo Fan, dia bersedia melakukannya. Lao Niang lebih suka menjadi jiwa yang mati di bawah pahlawan daripada istri yang baik oleh pria yang tidak berguna. Mata Xiao Dan terbakar dengan keinginan telanjang, dan dia tampak seperti akan menelan Zuo Fan. Dong Xiaowan melihat penampilan banyak wanita yang memandang Zuo Fan dengan iri untuk sementara waktu. Karena semua orang berani berjuang untuk Zuo Fan, tetapi hanya statusnya yang rendah secara sadar. Tanpa keberanian ini, hatinya hilang. Kedua orang ini adalah monster. Dunia ada di sana, apa yang tidak bisa mereka lakukan? Xie Tianyang melirik wajah merah Sue Ningxiang dengan gembira, tidak merasa masam dan asli. Begitu komentar ini keluar, semua orang berpikir sejenak dan mengangguk bersama. Dua dari mereka, satu mendorong puluhan ribu binatang roh untuk menyerang, dan yang lainnya mengguncang puluhan ribu binatang roh ini kembali dengan sekali pandang. Bisakah kedua hal ini dilakukan oleh manusia? Tiba-tiba, orang-orang melihat keduanya di kejauhan, dan merasa kagum di hati mereka. Terutama Zuo Fan, bagaimanapun, Zuo Fan sekali lagi menang dalam kontes dua orang. Bum 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 bum. Bumi terus-menerus berubah dengan gemetar, buaya darah berlari melewati satu persatu tanpa memandangnya lagi.
Huang Pu Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan pipinya, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mengertakkan giginya dan mengerang, "Berhenti, hentikan semua untuk anakku." Tapi, tidak ada buaya darah yang mendengar geramannya, atau mendengarnya, dan terus melarikan diri seolah-olah tidak mendengarnya. "Idiot, kamu hanyalah seorang raja di bumi, dan kamu dapat mengusir kami. Tetapi orang-orang di langit, raja binatang, bagaimana kamu membandingkannya dengan mereka? Pulang, mandi, dan tidur." Seekor buaya darah terus melarikan diri darinya, tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia tidak akan pernah berhenti mengambil langkah berikutnya. Mengaum. Tiba-tiba, Huang Pu Qingtian menarik napas dalam-dalam dan meraung lagi. Sekali lagi, nyanyian naga yang merdu bergema di semua orang, termasuk buaya darah itu. Zuo Fan mengerutkan kening, menatapnya dalam-dalam, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Buaya darah juga berhenti tiba-tiba dan menatapnya. Ada senyum kegembiraan di sudut mulutnya, dan Huang Pu Qingtian tampaknya telah mendapatkan kembali perasaan berada di atas dunia. Tapi segera, buaya darah itu menundukkan kepala dan terus berlari liar, mengabaikannya sama sekali. Mau tak mau membuat matanya merah, dan kemarahan di hatinya seperti letusan gunung berapi, yang benar-benar memancar keluar. Dia adalah raja, tidak ada yang bisa melanggar perintahnya, termasuk binatang buas ini. Bang! Sebuah tinju besi terbanting, darah menyembur keluar, dan seekor buaya darah yang melarikan diri dan melewati sisinya langsung dirobohkan kepalanya dengan pukulan. "Jangan mundur lagi, kamu akan mati jika mundur." Huang Pu Qingtian meraung marah, darah yang menetes di tangannya masih berjatuhan. Namun, buaya darah masih menundukkan kepala dan melarikan diri, terlepas dari perintah burungnya. Dia marah di matanya dan meninju tinjunya lagi. Dalam sekejap, kepala 5 atau 6 buaya darah terbang ke udara. Namun, makhluk-makhluk roh itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka terus berlari dengan kaki mereka bahkan tidak repot-repot membawanya lagi. Kali ini, dia benar-benar kecewa. Seperti seorang kaisar yang jatuh dari tahta, dia duduk di tanah dengan lemah, dan di sampingnya, masih ada aliran darah buaya. "Kenapa mereka tidak lagi mendengarkan perintahku? Aku mereka raja kalian." Dia mengertakkan giginya dengan keras, dan Huang Pu Qingtian meraung dengan suara rendah, matanya tampak sedikit bingung. Namun, kelompok buaya darah tetap tidak memperhatikannya. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang telah digulingkan, dia tidak berbeda dari seorang pengemis, dan tidak bisa menarik perhatian orang lain sedikit pun. Gunung Yuyu, Chu Qingcheng dan 6 naga lainnya dan 1 Phoenix. Apakah teman atau musuh? Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak tetap linglung. Mereka belum pernah melihat Kaisar Naga, Huang Pu Qingtian, yang selalu sombong dan acuh tak acuh, pernah begitu berkecil hati. Tampaknya kekuatan Raja Dunia dengan mudah diuraikan oleh Zuo Fan, dan pukulan padanya begitu hebat sehingga bahkan anak yang sombong pun tidak tahan. Hantu abu-abu yang telah menonton semua ini juga merupakan momen seru, dan bergumam, kedua orang ini hanyalah saingan alami, mereka tidak setara. Siapapun langka dalam 10.000 tahun. Sekali jenius seumur hidup, jika mereka terus bertarung seperti ini, satu orang terbunuh atau terluka, itu akan sangat disayangkan. Bagaimana kalau bawa mereka berdua? Tapi, baru terpikirkan ini, kemudian orang-orang menggelengkan kepala dan tertawa lagi, membuat suara aneh, "Hei hei. Lupakan saja, Tian Wueri, Gunung Wuerhu.
Kedua musuh alami ini berkumpul dan bertarung cepat atau lambat. Biarkan mereka memanfaatkan ini. Untuk memisahkan pemenang dan pecundang, kami memilih yang terkuat, Jie. Tidak ada yang tahu bahwa hal aneh seperti itu telah bercampur di antara pertengkaran 100 sekolah. Zuo Fan menyentuh hidungnya dan melihat ke arah Huang Pu Qingtian, yang sedikit tersesat dan bahkan marah, dan berkata, Tuan Huang Pu, jangan khawatir menjadi frustrasi. Bagaimanapun, ada banyak orang yang kalah dariku. Kamu bukan yang pertama, hanya saja taruhan kita sepertinya menang. Aku ingin tahu apakah taruhanmu bisa ditebus? Semua buaya darah telah berlari di belakangnya dan menghilang dalam sekejap. Huang Pu Qingtian perlahan mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan warna yang sedikit gila. Dan menatap Zuo Fan dengan ganas. Anakku tidak mengatakan apa-apa, apakah kamu takut aku akan kembali padamu? Huang Pu Qingtian lolos dari botol porselen dari tangannya. Dan Zuo Fan melirik dengan seksama, dan tidak diragukan lagi itu adalah pil Yishan. Ternyata Huang Pu Qingtian takut Zuo Fan akan membuat gerakan lain untuk memindahkan bentuk dan posisi, jadi dia menamparkan cincin penyimpanan di tangannya. Jadi dia hanya meletakkan pil di lengannya dan mengumpulkan secara pribadi akute. Awalnya, tukang reparasi memiliki cincin penyimpanan. Itu adalah tempat paling aman untuk meletakkan barang-barang, dan tidak ada yang akan meletakkannya di tubuh, yang sangat mudah dicuri. Tapi Huang Pu Qingtian adalah untuk menyimpan hal-hal yang paling penting secara pribadi, tempat paling berbahaya, dan tempat teraman, jadi Zuo Fan tidak bisa memikirkannya. Bahkan jika Zuo Fan menggunakan kekuatan magis transposisi untuk mengangkat semua cincin mereka, dia pasti tidak akan menemukan pil dewa yang meluap ini. Zuo Fan mengangguk dengan jelas dan tertawa, hahaha. Presiden Huang Pu benar-benar licik, aku benar-benar tidak berharap kamu meletakkan pil di sini. Aku pikir, kamu akan menyerahkannya kepada orang cacat lagi. Kamu sudah tahu bahwa pil itu disembunyikan di dalam dirinya terakhir kali. Bagaimana anak ini bisa memberikannya kepadanya dengan bodoh? Dia tersenyum dingin. Huang Pu dengan jentikan jari Qingtian, dia menjentikkan botol itu ke Zuo Fan. Ambillah. Diam. Dengan suara menembus udara, botol porselen rapuh melintasi busur aneh di udara dan menembak lurus ke arah Zuo Fan. Dimanapun ia lewat, ada semburan udara yang keras, dan bahkan semburan fluktuasi spasial muncul. Ketika ditembak di depan Zuo Fan, tekanan kuatnya adalah bahkan Zuo Fan tidak bisa menahan napasnya sedikit mandek, seolah-olah sebuah bukit mengalir lurus ke arahnya. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Hati Zuo Fan ngeri, dan dia tidak berani mengabaikan, jadi dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk memblokir. Bang! Seolah-olah meteor menabraknya, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk mundur 5 langkah, tetapi lengan yang menerima pil itu benar-benar mati rasa. Mau tak mau dia merasa lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Pu Qingtian begitu kuat dalam satu tembakan. Baru sekarang dia tahu mengapa Chu Qingcheng dan Huang Pu Qingtian sama-sama 6 naga dan 1 phoenix, dan ketiganya bergabung dan dipukuli oleh sisi lain entah dari mana. Anak ini benar-benar aneh, monster di tangan Tuan. Di Tianyu, selain dari 3 tautan kuno, diperkirakan bahwa dia adalah satu-satunya bakat dalam kekuatan ini, dan dia dapat disebut sebagai pemimpin Tuan Muda. Zuo Fan bertanya pada dirinya sendiri, bahkan tubuhnya setelah pemurnian emas, dalam hal kekuatan, aku khawatir itu jauh lebih sedikit daripada Huang Pu Qingtian ini. Apa yang dikatakan Tuan Li benar,
Orang ini benar-benar monster, di luar kemampuanku. Konfrontasi head-to-head pertama dengan Huang Pu Qingtian, Zuo Fan benar-benar menyadari kepala enam naga yang mengerikan. Chapter 294 The Best. Oh, bayangan hitam melintas, dan langsung datang ke Zuo Fan. Zuo Fan baru saja menangkap pil itu, dan bahkan sebelum dia bisa berdiri di atas tumit yang bergoyang begitu keras, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantam wajahnya. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Zuo Fan buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Boom! Kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba turun, dan tanah di bawah kaki Zuo Fan langsung hancur, dan runtuh dalam jarak 100 meter. Dan lengannya juga merasakan sakit hati, dan sepertinya bahkan tulangnya akan patah. Tanpa sadar ngeri di wajahnya, Zuo Fan mendongak, hanya untuk melihat Huang Pu Qingtian menatapnya dengan cemberut, matanya penuh dengan niat membunuh. Zuo Fan, anakku benar-benar tidak bisa membuatmu tetap hidup. Dengan seringai panik, Huang Pu Qingtian berbalik dan menendang Zuo Fan, angin yang menggigit. Seolah-olah akan memotongnya seketika. Dua jenderal, anakku tidak pernah berpikir untuk membunuh seseorang dengan begitu bersemangat, kaulah yang pertama. Petik 2. Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan Zuo Fan menghadapi ini seolah-olah dia akan menembus langit. Dengan satu tendangan, dia tidak berani membuatnya sulit, dan lingkaran emas di pupil kanannya tiba-tiba menyala. Reposisi. Oh! Huang Pu Qingtian menebas dan memotong Zuo Fan menjadi dua secara instan, tetapi sosok itu perlahan menghilang, berubah menjadi hanya bayangan. Namun, tubuh asli Zuo Fan telah muncul 100 meter darinya, terengah-engah dengan mulut besar, hanya martabat yang dalam di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang arogan seperti Huang Pu Qingtian akan tiba-tiba menyapanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian tiba-tiba membunuhnya dengan kejam. Sepertinya aku benar-benar terpukul oleh kejadian tadi, jadi aku sangat gila. Orang-orang yang menonton dari jauh juga penuh kengerian saat ini. Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian bertarung sebanyak 3 kali. Pertama kali aku berada di kota Yunlong, aku dihentikan oleh Dugu Zantian. Kedua kalinya aku mendapatkan kembali pil roh. Semua orang tidak benar-benar melihat bagaimana keduanya berbenturan. Ini adalah ketiga kalinya. Dapat dikatakan bahwa keduanya benar. Pertarungan head-to-head pertama. Namun, ternyata Zuo Fan tidak memiliki peluang untuk menang setengahnya, dan dia benar-benar ditekan dalam sekejap mata. Biarpun tidak ada kekuatan sihir yang dia transfer dalam sekejap, pertarungan antara keduanya bisa ditentukan dalam waktu singkat. Huang Pu Qingtian akan membanjiri Zuo Fan dengan keuntungan luar biasa. Monster sungguhan ini, tampaknya bahkan Zuo Fan bukanlah lawan. Tidak dapat mengertakkan gigi dengan parah, Xie Tianxiang dan yang lainnya merasa gugup, dan Yu Yusan dan yang lainnya menunjukkan senyum liar. Dia juga jenius tingkat monster, tapi jelas, dalam hal kekuatan, Huang Pu Qingtian terlalu kuat, bahkan Zuo Fan ini tidak bisa melawannya. Hantu yang telah mengintip di samping juga mengangguk samar, dan berkata dengan jelas, sepertinya Huang Pu Qingtian mendominasi kekuatan keseluruhan. Tetapi ketika itu menjadi kelihatan, hantu kecil bernama Zuo Fan ini bahkan lebih tinggi. Bagaimanapun, dia bahkan belum menembus alam mendalam langit sekarang. Jika keduanya secara umum dibudidayakan, hasil dari pertempuran ini tidak diketahui. Huang Pu Qingtian juga tahu kebenaran ini, jadi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat.
Keberadaan Zuo Fan sendiri adalah ancaman nyata baginya. Dia belum pernah merasakan ancaman seperti ini di Chu Qingcheng, yang keduanya 6 naga dan 1 phoenix. Jadi dia tidak repot-repot bertindak dengan orang-orang itu. Tapi Zuo Fan, dia benar-benar berada di bawah ancaman yang begitu kuat. Terutama kemampuan Zuo Fan untuk mundur dari darah buaya dalam sekejap, dan memukulinya telanjang, mengakui dirinya sendiri. Wajah pria sombong yang dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Ini membuatnya lebih sadar bahwa Zuo Fan sama seperti dia, seseorang dengan kualifikasi raja. Mata memancarkan warna burung nasar, Huang Pu Qingtian memandang Zuo Fan dengan dingin, dan berteriak, "Zuo Fan, apakah ini trik khusus kamu untuk melarikan diri?" "Ya." Zuo Fan mengakui dengan murah hati, menyeringai, dan menghitung dengan jarinya, "Melarikan diri, membunuh, memata-matai, termasuk melepas cincinmu. Sepertinya trikku cukup serbaguna." Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Pu Qingtian menjadi datar. Lebih marah. Awalnya, ada ejekan dalam kalimatnya, dan dia ingin membuat Zuo Fan bersemangat dan melawannya secara langsung. Tapi aku tidak menyangka mentalitas Zuo Fan begitu tenang. Dia tidak peduli dengan ucapan provokatif ini. Itu lebih seperti sikap kekaisaran. Ini tidak bisa membantu membuat niat membunuhnya pada Zuo Fan lebih intens dengan 3 poin. Hantu tersembunyi itu juga sedikit mengangguk, mengagumi Zuo Fan. Jangan senang dengan hal-hal, jangan sedih dengan diri sendiri, dan hadapi dengan tenang, dan kamu akan menjadi orang yang berhasil. Sebagai perbandingan, Huang Pu Qingtian tampaknya telah kalah lagi dalam hal mentalitasnya. Memikirkan hal ini, keseimbangan di hati Suying perlahan condong ke arah Zuo Fan, dan sepertinya lebih menghargai Zuo Fan. Menarik napas dalam-dalam, Huang Pu Qingtian tampak dingin dengan sosok Zuo Fan. Hatiku terasa tidak berdaya. Zuo Fan ini berbeda dari Chu Qingcheng dan yang lainnya. Dia tidak bisa merasakan arah sama sekali. Jika dia ingin lari, tidak ada yang bisa menahannya. Dia benar-benar lawan yang paling merepotkan. Karena kekuatan gaibnya, dia telah membuatnya tak terkalahkan. Jadi mata Huang Pu Qingtian berkedip, dan dia menunjuk ke Yuyusan dan yang lainnya di kejauhan, dan berteriak, "Apa yang masih kamu lakukan di sana dengan bodoh? Bukankah kamu membunuh mereka semua?" Yuyusan bertiga terkejut, dan baru kemudian mereka bereaksi. Bagaimana mereka berhenti di sini? Mereka harus terus mengepung dan menekan mereka. Jadi perintah diberikan, dan kerumunan itu bergegas lagi dan mengepung Chu Qingcheng dan yang lainnya. Pada saat ini, Luo Yunhai dan formasi angsa mereka baru saja terganggu oleh getaran kelompok buaya darah. Mereka berhenti, kecepatan mereka stagnan, dan mereka sepenuhnya dihapuskan. Musuh telah sepenuhnya mengepung mereka, dan 2 atau 3 ribu orang melawan puluhan ribu telah jatuh ke dalam kematian mutlak. Kecuali beberapa master langit mendalam yang kuat seperti Chu Qingcheng, diperkirakan akan sulit bagi orang-orang lainnya untuk melarikan diri dari tempat kematian ini. Dalam keputusasaan, Luo Yunhai dengan tenang menjawab, dan segera melambaikan tangannya untuk mengubah formasi. Langit dan bumi adalah 3 talenta. Dalam waktu singkat, ketiga tim membentuk lingkaran seperti tong besi. Yuyusan dan yang lainnya tidak dapat menyerang dalam sekejap. Tetapi mereka tidak terburu-buru. Ketiga formasi bakat ini bertahan. Dengan puluhan ribu orang, mereka dapat dihancurkan sampai mati. Tanpa sadar menyeringai, mereka bertiga memandang semua ini dengan dingin. Zuo Fan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Selama orang-orang ini tidak bisa menerobos, dia tidak bisa keluar dari tubuhnya,
dia benar-benar diseret sampai mati oleh orang-orang ini. Puluhan ribu orang yang dipimpin oleh Yu Yusan tidak hanya mengepung Chu Qingcheng dan yang lainnya, tetapi juga secara tidak langsung mengepung Zuo Fan, seorang pria yang sangat misterius. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Hahaha, Zuo Fan, sekarang putra ini akan turun dari kelompok orang. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Huang Pu Qingtian menunjuk Chu Qingcheng dan yang lainnya dengan tatapan jahat. Tersenyum. Ini jelas memaksa Zuo Fan untuk melawannya secara langsung. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan mencibir, seperti kamu, akankah kamu menyerang mereka? Jika kamu ingin melakukannya, kamu akan melakukannya lebih awal kan? Hahaha, memang anak aku tidak repot-repot memindahkannya. Tapi ketika kamu datang, itu berbeda. Anak aku sangat senang merusaknya di depan mata kamu. Petik 2. Tinjunya terasa kencang. Zuo Fan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, Huang Pu Qingtian ini menahan sekelompok orang ini hanya untuk menahannya. Tapi dia masih mencibir lagi dan lagi, tanpa mengubah wajahnya, mengangkat alisnya dan berkata, Presiden Huang Pu, apakah kamu pikir aku akan berada dalam bahaya bagi mereka? Oh, tidakkah kamu setidaknya tuan mudamu, Luo Yunhai masih di dalam? Ada kilatan mata, Huang Pu Qingtian sepertinya melihat melalui pikirannya, menginjak kakinya. Dan bergegas menuju pertempuran antara kedua belah pihak. Namun, tubuhnya baru saja melesat ke udara, dan ada suara menembus udara, dan angin kencang bergegas menuju pintunya. Namun, dia tidak terkejut dan bersukacita. Dia dengan lembut mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi ketika dia mendengar pukulan logam, kaki terbang muncul di depan lengannya. Berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi melihat Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Hei, kau akhirnya mau tidak mau. Dengan senyum berbahaya, Huang Pu Qingtian tampaknya akhirnya menangkap kaki Zuo Fan yang sakit. Warna gila melintas di matanya, dan dia melambaikan tangannya. Pukul dia. Momentumnya begitu dahsyat sehingga seperti gunung tinggi yang tiba-tiba menekannya. Tidak hanya kulitnya yang berubah drastis, Zuo Fan menghilang dalam sekejap, dan tinjunya menghantam tanah dengan lurus. Ada ledakan keras, dan seluruh bumi tenggelam tiba-tiba dalam waktu singkat. Ada sebuah gua dalam radius 1000 meter, dan sebuah lubang besar dengan kedalaman beberapa puluh meter muncul. Asap mengepul dan menyebar ke segala arah, bahkan kedua pihak yang bertikai dipaksa oleh aura yang kuat di kejauhan menjadi stagnan, dan hatiku kaget. Kekuatan macam apa ini untuk menciptakan gengsi seperti itu? Di dahi Zuo Fan, keringat dingin juga muncul saat ini. Jika dia harus berjuang keras, dia benar-benar tidak memiliki kepastian untuk memenangkan Huang Pu Qingtian ini. Tapi melihat orang-orang di kejauhan lagi, dia tidak berdaya dan hanya bisa menghadapi monster sungguhan ini secara langsung. Aku mengangkat kepalaku dan melirik Zuo Fan di langit. Huang Pu Qingtian menertawakan, matanya penuh penghinaan. Sekarang aku ingin melanjutkan. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menghentikanku beberapa langkah? Pupil matanya mengerut, dan Zuo Fan mengertakkan gigi dan terus bergegas. Tapi setiap kali, dia hanya memperlambat beberapa langkah Huang Pu Qingtian. Meskipun dia lolos dari pukulan berat dengan menggeser posisinya, dia masih menderita luka ringan. Namun, Huang Pu Qingtian masih seperti raja yang tak terhentikan. Selangkah demi selangkah menuju kedua belah pihak untuk bertarung. Melihat Zuo Fan dimainkan oleh Huang Pu Qingtian seperti kucing dan tikus, semua orang merasa hati mereka tenggelam. Bahkan Zuo Fan, satu-satunya harapan mereka,
tidak dapat menahan kekuatan besar Kaisar Naga. Apa? Hanya Chu Qingcheng, kelopak matanya bergerak sedikit, seolah-olah dia bisa melihat sesuatu, dan berkata dengan cemas, sepertinya itu karena kita, Zuo Fan ditahan oleh Huang Pu Qingtian. Kita harus segera menerobos mungkin. Mendengar ini, semua orang bereaksi. Ternyata mereka telah menjadi beban Zuo Fan sekarang, sehingga mereka merasa malu. Namun, sekarang kita terjebak di sini. Musuh beberapa kali lebih kuat dari kita. Sulit untuk keluar dari perangkap untuk sementara waktu. Apa yang harus kita lakukan? Alisnya sedikit bergetar, dan Luo Yunhai menghela nafas tak berdaya. Bahkan Luo Yunhai, seni perang terbaik, berkata demikian. Semua orang hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Chu Qingcheng berpikir sejenak, lalu menoleh untuk melihat Long Xingyun dan Xie Tianxiang dan berkata, apakah kamu membawa binatang roh? Matanya cerah, dan keduanya dari mereka ingat, untuk kali ini 100 aliran pemikiran. Mereka secara khusus membawa binatang roh tingkat tinggi yang dibesarkan dalam keluarga untuk mempersiapkan keadaan darurat. Bagaimana mereka melupakan ini? Jadi keduanya mengangguk bersama. Senyum ringan melintasi sudut mulutnya, dan cahaya terang melintas di mata Chu Qingcheng, dan dia berkata dengan tegas, kalau begitu kita harus membuat pembunuh. Melepaskan binatang buas dan membuka jalan?